Kelurahan Gunung Ketur memiliki paguyuban Jemparingan yang aktif menggelar latihan dan mengikuti berbagai kompetisi. Olahraga panahan khas Kerajaan Mataram ini terus dilestarikan oleh warga sekitar. Mulai dari pakaian, gendewa, sampai sasaran masih menggunakan gaya tradisional seperti yang diajarkan leluhur ratusan tahun lalu. Tidak hanya memainkan jemparing, di kelurahan ini juga ada yang memproduksi berbagai perlengkapan jemparingan, termasuk gendewa atau busur dan jemparing atau anak panah. Kelurahan Gunung Ketur juga terkenal akan keragaman batiknya, seperti batik tulis yang dibuat oleh tangan-tangan terampil Taman Batik Endagiri, batik cap yang cantik dan menarik di kelompok batik Sidoluhur, serta ekoprint yang simpel juga elegan di batik Nigan Asri. Motif gunung dan bunga Tanjung menjadi motif khas yang dimiliki Kelurahan Gunung Ketur. Kalau mampir ke Gunung Ketur, wajib hukumnya mencicipi bir peletok. Tapi jangan salah, bir ini sama sekali tidak mengandung alkohol, melainkan rempah-rempah yang menyehatkan bagi tubuh. Bir peletok gubuk rempah ini telah dipasarkan di berbagai pusat oleh-oleh. Ada juga kerajinan Dekodian Decoupage yang menawarkan produk tas maupun dompet yang didekorasi menggunakan teknik decoupage. Teknik ini memberi kesan klasik dan vintage yang ternyata masih banyak digemari. Lalu ada pula jamu ginggang yang telah mempertahankan resep jamu tradisional sampai 5 generasi. Sampai kini peracik jamu masih dipegang kerabat Puro Pakualaman, sehingga masih terjaga keasliannya. Di kelurahan ini juga terdapat Warsimah, yang merupakan singkatan dari Warung Edukasi Omah Kreatif Loji 16. Warsimah merupakan program peningkatan ekonomi masyarakat terdampak COVID-19, sekaligus memberikan iklim belajar yang nyaman dan mengasyikkan bagi anak-anak, utamanya di wilayah Kelurahan Gunung Ketur.
Selain itu, kelurahan ini juga kaya akan bangunan bersejarah. Di antaranya Noto Negaran, Noto Tarunan, dan Masjid Besar Kauman. Ada pula beberapa tempat pelayanan seperti lapas, Puri Nirmala, dan SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta yang menggunakan bangunan cagar budaya. Lalu ada Pasar Sentul, tempat warga sekitar Gunung Ketur memutar roda perekonomian. Demikian tadi beberapa potensi yang ada di Kelurahan Gunung Ketur yang coba kami tampilkan. Keberadaan Kelurahan Gunung Ketur dekat dengan Kadipaten Puro Pakualaman tentunya membawa pengaruh positif terhadap perilaku dan kebiasaan warga masyarakat. Masyarakat di sini menjunjung tinggi nilai budaya meskipun berada di tengah perkotaan. Kami berharap Bapak Ibu berkenan hadir di Kelurahan Gunung Ketur dalam rangka belajar bersama untuk mewujudkan kelurahan yang berdaya, bersama, mandiri, berbudaya. Gunung Berdaya, Gunung Ketur bersama, mandiri, berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunarni, Lurah Kelurahan Gunung Ketur, Kementerian Pakualaman, Kota Yogyakarta. Pada kesempatan ini ingin memberikan sebuah testimoni terkait desa cantik atau desa kelurahan cinta statistik. Tujuan umum dari program ini adalah untuk meningkatkan literasi, kesadaran dan peran aktif perangkat desa, kelurahan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Selanjutnya adalah optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik sehingga program pembangunan desa kelurahan tepat sasaran. Tujuan yang terakhir adalah untuk membentuk agen-agen statistik pada level desa atau kelurahan. Pelaksanaan desa cantik ini di Kelurahan Gunung Ketur difokuskan untuk bisa memotret kondisi warga dari buku rapot keluarga yang disusun oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta sehingga parameter untuk melakukan intervensi pengentasan kemiskinan. Tetapi karena ada keterbatasan waktu yang ditentukan, kami baru bisa menyajikan data dari satu parameter di buku rapot keluarga, yaitu dilihat dari sisi permukiman atau tempat tinggal. Dalam pelaksanaannya, dari Kelurahan Gunung Ketur bekerja sama dengan Ketua Desa Wisma yang kami tunjuk sebagai agen-agen statistik untuk membantu mendata real di lapangan terkait permukiman warga. Dan alhamdulillah data ini bisa terkumpul sesuai dengan waktu dan form-form yang telah disepakati. Adapun kebermanfaatan dari pelaksanaan desa cantik ini adalah aparatur yang ada di kelurahan lebih memahami kondisi warga dan lebih memahami data yang terkumpul sehingga hal ini bisa sebagai tolak ukur atau salah satu rujukan untuk mengintervensi warga dalam mengajukan bantuan RTLH ke kota dengan melihat kondisi data yang sudah disusun pada saat ini. Pelaksanaan desa cantik ini semakin mendekatkan keberadaan data di level terendah sehingga warga bisa mudah mendapatkan informasi meski data tadi tidak semua dapat dilihat oleh warga secara langsung. Ke depan secara berkelanjutan akan kami
dibuat sesuai rapat keluarga sehingga kondisi warga secara global bisa terpotret dari data tersebut dan bisa diakses melalui website yang ada di Kelurahan Gunung Ketur. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Surani, Ketua Dasawisma Kenangan 1 RT 16 RW 04 Kelurahan Gunung Ketur. Di sini saya ditunjuk sebagai agen statistik untuk pemutahiran data dalam kegiatan desa kami. Tugas saya adalah melakukan pendataan kondisi warga di wilayah dasawisma saya terkait aspek papan atau tempat tinggal. Dalam melaksanakan pendataan saya sama sekali tidak mengalami kesulitan. Bahkan hasil pendataan ini bermanfaat untuk pembaharuan data administrasi dasawisma saya. Saya berharap di waktu yang akan datang akan dilaksanakan pendataan lagi terkait data yang lain, misal aspek data pendidikan dan aspek data pendataan.
Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mantri Pamong Praja Kementerian Pakualaman mengapresiasi tinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada BPS, khususnya BPS Kota Yogyakarta yang telah memberikan program Desa Cantik, Desa Cinta Statistik kepada Kelurahan Gunung Ketur. Program ini membantu kinerja kelurahan tidak lagi dianggap sebagai objek, tetapi dianggap sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan. Arti penting data dihadirkan dalam program Desa Cantik ini. Program ini meningkatkan literasi, meningkatkan kesadaran, dan meningkatkan peran aktif perangkat dalam memanfaatkan data statistik. Tidak hanya perangkat, namun stakeholder dan juga mitra kerja kelurahan dapat tumbuh menjadi agen-agen statistik di tingkat kelurahan. Program ini juga menjaga memastikan kualitas data yang disajikan harus berkualitas untuk kepentingan pembangunan. Tujuan selanjutnya adalah memanfaatkan untuk pembangunan menjadi lebih tepat sasaran, tepat peruntukan, dan tepat intervensi. Di Kelurahan Gunung Ketur, Kementerian Pakualaman, salah satu program Desa Cantik dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan kualitas data rapor keluarga. Rapor keluarga berisi profil dan kondisi keluarga yang bersangkutan. Rapor keluarga merupakan gambaran detail keluarga yang masuk dalam data terpadu keluarga sejahtera atau DTKS. Dahulu biasa disebut keluarga prasejahtera. Semua program pembangunan untuk pengentasan kemiskinan harus didasarkan pada data DTKS tersebut. Dengan adanya Desa Cantik, maka kualitas data tersebut meningkat sehingga program pengentasan kemiskinan menjadi lebih berkualitas, lebih tepat sasaran, lebih efisien, efektif, serta tepat di dalam intervensinya. Terbukti pada masa pandemi ini, ketika wilayah lain mengalami peningkatan kemiskinan, justru di Kelurahan Gunung Ketur berhasil mengurangi angka kemiskinannya. Pada akhirnya kita semua setuju melalui Desa Cantik tersedianya data statistik yang berkualitas dapat diwujudkan, yang akan meningkatkan kualitas pembangunan dan dapat mewujudkan pula kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Ketur bersama.